Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Ya, tetap semangat ya di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapa, terima kasih Tuhan. Buat pagi yang Kau berikan kepada setiap kami. Untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk kemurahan, untuk anugerah demi anugerah yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Itu semua karena Engkau mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang akan pimpin juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang belum datang. Kau mau hantar tempat ini dengan selamat. Dan kami mau minta pasukan malaikat-Mu untuk berjaga-jaga berkeliling atas gereja-Mu ini Tuhan. Diluputkan dari setiap malapetaka, diluputkan dari setiap bencana alam. Engkau Tuhan yang memagari dengan pagar ilahi-Mu Tuhan. Dan kami minta Tuhan, surga terbuka atas tempat ini. Dan kami siap untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Tuhan. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat
biar jiwa kami bersorak-sorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, yes Tuhan. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya kami menikmati. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan damai sejahtera. Iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini, mencengkeram setiap jiwa kami. Biar iman kami Tuhan terus bertambah di dalam hadirat Tuhan. Ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadirat Tuhan ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya
menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmur bagi kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Mari kita bersama-sama jemaat bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Hatiku percaya. Tidak pernah pergi dari kami Bapa. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi
anak Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Katakan pada samping kiri kananmu bahwa kita lebih dari pemenang. Senggol. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kita mengalahkan iblis. Jika Allah di pihak, siapa dapat kita lebih. Oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja sejahtera. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita sudah mengalahkan iblis di bawah telapak kaki kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah Yesus Raja sejahtera. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus Raja sejahtera. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Oh, katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita. Biar kita mengangkat hati kita. Kita akan pandang kekudusan Tuhan. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Ini kami Tuhan. Biar saat kami menyembah-Mu,
biar roh-Mu bekerja di antara kami. Dan saat kami memuji-Mu, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Ya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian saat kami menyembah Tuhan, saat ku Roh-Mu bekerja di antara kami ya Tuhan. Bekerja saat kami memuji-Mu, Kau yang bertata di atas pujian. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami mengangkat hati kami ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Memandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku
Kami sungguh boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Dan kami juga boleh merasakan akan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami dalam pemeliharaan, kami dalam kasih karunia, dan kami menjadi orang-orang yang berarti, berkenan, karena kami mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah bersama-sama memuji menyembah. Dan tiba saatnya sekarang kami mau duduk diam. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar hati-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan apa yang Kau katakan kepada kami pribadi, lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati pikiran kami, sehingga setiap berkat-berkatan firman yang akan kami terima, kami boleh mengerti dengan baik, kami boleh melakukannya, dan kami menjadi benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dengan ucapan syukur dari dasar hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana kita menghilangkan noda yang masih melekat. Ya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam diri kita, meskipun kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus, tetapi jiwa kita secara khusus ini masih banyak mengalami yang namanya kontaminasi. Ya, yang lalu saya jelaskan bahwa meskipun kita Kristen, meskipun kita sudah mengikut Tuhan cukup lama, tapi masih banyak sekali orang-orang Kristen yang kecewa, benci, sakit hati, tidak mau hidup dalam ketundukan. Nah, itulah yang saya katakan bahwa itulah noda yang masih melekat. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana cara-cara menghilangkan noda itu. Dan hari ini kita mau berbicara sesudah noda itu bisa dihilangkan, kita berbicara tentang mengakhiri iman dengan baik. Ya, ada banyak sekali orang-orang gugur di tengah jalan, imannya tidak kokoh, imannya tidak kuat. Kenapa? Karena ada banyak gangguan. Nah, secara khusus gangguan itu adalah, yang pertama adalah gangguan rohani. Misalkan seperti tadi saya katakan, karena kekecewaan, akhirnya kerohanian kita bisa rontok. Tapi ada juga orang yang mengalami gangguan karena permasalahan ekonomi. Dia merasa bahwa ke gereja atau tidak pergi ke gereja, ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, ekonominya sama. Sehingga mereka berpikir, sama-sama susah, ngapain aku bersusah-susah harus pergi ke gereja. Tetapi kita perlu belajar dan perlu kita ketahui, kalau iman kita bisa kita pertahankan secara baik, saya berani memastikan kepada Bapak Ibu, bahwa selama ada di dalam dunia, kita semuanya pasti akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Waktu kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan memberikan kepada kita kemuliaan. Nah, kita akan melihat dalam surat 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini dengan keras. Nanti Saudari Rosa juga akan memandu kita semuanya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya. Nah, waktu itu Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada Timotius karena apa? Timotius hari itu sedang mengalami tekanan hebat. Dalam pelayanannya Timotius itu hampir dia tuh gagal. Kenapa? Orang menyalahkan, orang menuding, hidup dalam keseharian banyak tekanan, kemudian ada kesusahan secara ekonomi. Dan disitulah kemudian Timotius lapor kepada Paulus. Paulus,
aku nggak kuat, kira-kira seperti itu. Sama hari ini mungkin saudara yang sedang mengalami problem seperti Timotius, kadang-kadang Anda berkata, aku sudah nggak kuat. Anda mungkin bisa lapor dengan teman-temanmu yang baik, sahabatmu, atau mungkin terakhir mungkin kepada pendeta. Nah, kerap kali mungkin pendeta akan memberikan perkataan, bertahan, coba kuatkan hatimu. Tapi lama-lama kita juga akan berkata, aku tidak kuat. Nah, Paulus kemudian menceritakan hal ihwal tentang keberadaan hidupnya. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 6, di situ ada segudang, ya banyak sekali, tentang kumpulan hal-hal tentang kesusahannya Paulus, komplit. Sampai dia pernah telanjang, dihajar, kemudian disiksa, dilempari batu, Paulus pernah mengalami semua. Dan sampai kemudian pada waktu dia diberi keluhan oleh Timotius, dia sekali lagi berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sama saudara yang hari-hari ini mungkin merasa, aduh hidupku berat. Ini loh yang Paulus inginkan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, ya ini yang namanya finish well. Nah, orang kalau bisa sampai finish well, apa yang terjadi? Yang pertama, orang ini pasti akan dikenal oleh Tuhan. Secara hidup dalam dunia bagaimana? Orang ini berharga. Nah, tetapi kalau kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, Paulus ini dahulu sebelum bertobat namanya Saulus. Ya kita tahu, dia sebelum bertobat adalah seorang yang saya katakan amat sangat jahat. Nah, kemudian dalam pertobatannya itulah dia kemudian menceritakan tentang pengalaman hidupnya, siapa dirinya. Nah, kita akan lihat di dalam surat 1 Timotius 1 ayat 13 dan 1 Korintus 15 ayat 9. Tolong dibacakan. 1 Timotius 1 ayat 13 dan 1 Korintus 15 ayat 9. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 1 Korintus 15 ayat 9, karena itu aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Iya. Bapak Ibu perhatikan, saya sudah beri highlight. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau hidup masa lalumu pernah mengalami sesuatu yang tidak baik, Anda mungkin pernah melakukan sesuatu yang buruk, orang mungkin akan mempertanyakan dirimu. Orang akan bertanya, kenapa ya orang kok bisa jahat seperti itu? Kenapa orang kok kejam? Orang kok tega? Ya kadang-kadang kan kita mungkin mendengar cap seperti itu. Nah, belajar dari perkataan firman Tuhan, ternyata orang-orang seperti itu melakukan hal-hal yang jahat, hal yang buruk karena apa? Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang iman. Makanya lihat Bapak Ibu boleh cek, ya mungkin termasuk saya, dahulu perilaku saya tidak baik. Bapak Ibu mungkin juga punya perilaku-perilaku yang tidak baik. Secara khusus seandainya di dalam rumah tanggamu, engkau masih marah-marah, orang bilang ngamuan, orang sebelahmu atau keluargamu akan selalu bertanya, orang kok ngamuan kenapa ya? Nah, secara khusus pengetahuan tentang iman anak Allah ini belum terlalu kuat. Sehingga orang itu selalu apa? Ya menonjolkan sisi hati, sisi pikirannya. Dan kadang-kadang apa? Perbuatannya ini brutal. Ya termasuk saya ini dahulu brutal. Dahulu saya kalau marah, ngamuk-ngamuk biasanya banting-banting. Jadi kalau dahulu di rumah saya ada meja kaca, meja tamu itu meja kaca, ruang makan ada meja kaca, ya umurnya paling lama 3 bulan.
beli, pecah lagi. Beli, pecah lagi. Sampai pada akhirnya istri saya berkata sewaktu pecah terakhir, wis urusah diganti. Dilakban saja cukup. Saya bilang beleri, bahaya. Istri saya jawab, enggak apa-apa, ben kue kelingan. Sama Bapak Ibu mungkin mengalami sesuatu peristiwa yang sama. Pasanganmu mungkin kalau marah-marah itu mengerikan. Nah Paulus sewaktu dia belum memiliki iman yang baik, dia menghujat Allah. Kira-kira apa yang dikatakan Paulus? Siapa Yesus? Manusia kok disembah? Dia kalau Paulus hidup di dalam zaman sekarang, dia ini sekarang ini adalah kelompoknya ISIS. Gak setuju dengan apa yang dia pikirkan, bunuh. Kira-kira seperti itu. Menghujat Allah, kemudian dia menganiaya, dan pribadinya itu ganas. Ganas itu kalau dalam bahasa keseharian itu disebutkan apa? Gak kenaan, sidik-sidik mutung, sedikit-dikit marah. Itu Paulus. Nah Paulus kemudian mengerti bahwa perjumpaannya dengan Tuhan itu karena apa? Belas kasihan. Makanya di dalam surat Korintus ini dia berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Kenapa? Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Makanya kemarin minggu yang lalu saya jelaskan tentang kehidupan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang katanya sudah pelayanan, tapi nodanya itu masih banyak. Sehingga Paulus mencoba mengungkapkan bahwa orang Kristen yang benar adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu. Nah salah satu tanda atau ciri orang Kristen yang mempunyai ciptaan baru itu apa? Tidak mudah menyerah, tidak mudah kendor, sampai akhirnya apa? Finish well, mengakhiri pertandingan yang baik, bisa mencapai garis akhir, memelihara iman. Itu orang Kristen yang benar. Nah sama saudara hari ini mungkin sedang dibawa dalam sebuah posisi yang semuanya enggak enak. Anda berhadapan dengan banyak hal, mungkin itu istrimu, itu anakmu, itu suamimu, itu orang tuamu, mertuamu, orang-orang di sekitar. Kadang-kadang membuat kita ini merasa, aduh ngapain ini aku jadi orang Kristen, dulu sampai sekarang sama saja. Tapi Paulus bisa melihat, menjadi seorang Kristen yang benar itu amat sangat berbeda. Pemeliharaannya saya berani pastikan, pasti beda. Makanya dalam kitab terakhir, kitab Maleakhi dikatakan apa? Tuhan nanti akan melihat orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nanti ada perbedaannya. Kalau sekarang ini seperti minggu yang lalu saya sampaikan, ibadah yang kita kerjakan ini baru latihan. Kita baru mencapai tahap yang namanya gladi kotor, gladi bersih. Makanya lihat, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang tidak berkenan. Tapi dari pengalamannya Rasul Paulus dalam hidupnya, dia memperoleh kasih karunia, kemudian dia berpikir, kalau sudah mempunyai kasih karunia dari Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Saya tuliskan di sini selanjutnya. Dia mempergunakan waktu yang baik, waktu yang sisa dia pergunakan dengan baik, kemudian sebelum dia melakukan itu semuanya, dia menulis untuk sidang jemaat Korintus. Perkataannya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi minggu yang lalu berbicara tentang menghilangkan noda. Sekarang Paulus berbicara tentang apa? Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Jasmani kita ini masih banyak cemar. Kemudian bukan hanya jasmani, rohani. Makanya dia kemudian menuliskan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya,
Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu, hidup saya dan saudara sampai hari ini masih tetap saja riskan. Kalau Anda enggak pandai-pandai jaga hati, Anda enggak pandai-pandai jaga pikiran, dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, kita ini bisa jatuh. Makanya dia mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita ini bisa masuk ending, mengakhiri iman dengan baik. Nah, saya memberikan tujuan firman Tuhan hari ini adalah berbuat benar di hadapannya. Ya, berbuat benar di hadapan Tuhan. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, secara otomatis di hadapan manusia itu juga benar. Nah, ketika kita benar di hadapan Tuhan, ada satu hal yang perlu kita ingat. Kebenaran itu perlu kita lakukan untuk apa? Mempersiapkan diri sebelum kita dipanggil pulang. Dia 1 bulan ini kurang lebih mungkin 3 minggu terakhir ini, ada 2 teman saya di Purwokerto itu mati. Usianya masih 61 atau 62 tahun. Yang pertama mati kira-kira karena kena stroke yang sudah cukup lama menaun, kemudian dia sembuh, sehat sebentar, mati. Yang kemarin mungkin kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu diberi kabar. Namanya juga sama, Arif. Yakobus berkata kepada saya, Pak Arif mati. Saya tanya, Arif sopo? Alah, Arif Purwokerto. Kemudian saya dikirimi fotonya. Jadi kalau dihitung-hitung yang di Purwokerto teman saya ini sudah ada yang mati, mungkin ada 5 atau 7 orang, kira-kira seperti itu. Nah, sama saudara dan saya suatu hari nanti pasti pulang. Tapi sebelum kita pulang, saya tuliskan, kita harus bisa memperoleh kemuliaan di bumi. Ya, jadi artinya bahwa hidup kita yang sisa, Tuhan kepengen, ayo engkau bisa menikmati rasa surga. Nanti kalau sampai mati, engkau masuk ke dalam kemuliaan kekal. Nah, hari ini saya memberikan contoh kehidupan Simson, ya, dalam kitab Hakim-Hakim. Simson ini adalah seorang yang kuat. Simson itu artinya matahari. Simson itu artinya kuat. Simson itu artinya smart. Ya, bukan hanya kuat tetapi dia tuh pinter. Tapi lihat, meskipun dia seperti matahari, meskipun dia kuat, meskipun dia pinter secara akal pikiran, tapi dalam titik tertentu akhirnya dia jatuh. Tetapi pada waktu dia jatuh, kemudian dia mengalami sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Nah, dalam pengalaman tidak baik itulah kemudian Simson ingat. Ingat kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang pernah memberikan kekuatan. Sama saya hari ini mau berkata kepada Bapak Ibu, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ketika saudara mungkin pernah jatuh, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Anda sebenarnya adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Nah, sewaktu Anda spesial di hadapan Tuhan, kadang-kadang pertahanan iman kita tuh tidak baik. Kenapa? Dianggap bahwa kita full karunia. Nah, sewaktu kita full karunia, kita beranggapan seperti itu, kita enggak menjaga diri kita dengan baik, nanti iblisnya datang. Memberikan godaan sesuai dengan kelemahan kita. Saya berani pastikan saudara pasti akan tahu kelemahan saudara apa. Saya tahu persis kelemahan saya. Tapi kalau Anda yang tahu kan pribadi lepas pribadi. Kalau itu tidak dijaga secara baik, tinggal tunggu waktu. Bukan berarti hari ini kita tahu kemudian kita jatuh, enggak. Tetapi kadang-kadang iblis itu akan memanipulasi waktu yang kita miliki yang pada akhirnya tiba-tiba kita sudah terlentang, jatuh tergeletak. Nah, di detik terakhir itulah kemudian Simson sebagai orang yang hebat, waktu itu dia sudah kehilangan daya, dia kemudian ingat Tuhan dan dia berseru. Kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28, 30 dan ayat 31. Yuk kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 28 terlebih dahulu, Bapak Ibu nanti ayat 30 dan ayat 31 kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah,
supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ayat 30. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Bersama-sama. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Jadi ini adalah ending hidupnya Simson. Dia menang, tapi detik itu dia mati. Nah, orang akan berkata bahwa, oh, endingnya mati, berarti kalah. Tidak. Saya banyak sekali melayani orang-orang yang hampir mati. Biasanya ini di ICU. Mungkin berbeda sekitar setengah jam, 1 jam, atau mungkin setengah hari. Tuhan itu selalu memberi kesempatan kepada orang yang hampir mati. Itu rata-rata. Nah, biasanya orang yang saya layani itu di akhir hidup itu biasanya apa? Mereka belum beriman. Mereka punya banyak persoalan, banyak permasalahan termasuk sakit. Ya, kadang-kadang orang-orang bertanya, kenapa ya kok ada sakit penyakit? Bahkan kadang-kadang dibawa sampai mati, kenapa? Di dalam kitab Wahyu pasal 3 disebutkan, kalau engkau tidak bertobat dari zinahmu, maka engkau akan dilempar ke ranjang orang sakit. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, kita sebagai pribadi anak-anak Allah punya yang namanya dosa, punya yang namanya noda. Kalau sampai kita tidak bertobat sampai akhir, Tuhan tidak segan-segan kirim dirimu ke rumah sakit. Hari ini ada BPJS lumayan Bapak Ibu. Anda masuk rumah sakit meskipun cuma 5-6 hari gratis. Kalau zaman dulu, saya pernah melayani seorang jemaat di Semarang, orang tuanya sakit berkepanjangan hampir 1 tahun di ICU. Sewaktu dia menerima tagihan, dia kaget dan hampir mati. Kenapa? Bayarannya hampir 3 miliar tagihannya. Wah, dia marah-marah. Orang tuanya mati, tagihannya mahal. Kalau hari ini masih agak lumayan, Anda sakit ada BPJS, Anda bisa ditopang. Tapi yang tidak enak kan kalau seandainya kita ini sampai dilempar ke ranjang orang sakit. Nah, Simson pada waktu dia hidup, hidupnya ini penuh dengan banyak masalah, kesusahan, termasuk apa? Pekerjaannya. Kenapa Simson bisa mengalami sesuatu yang tidak baik pada waktu dia menjalani hidup? Saya mau katakan karena akibat dosa. Dosa yang Simson lakukan apa? Yang pertama, dia melanggar titahnya Allah. Simson ini seorang nasir, ya. Nasir itu adalah orang kepercayaan Tuhan. Punya acuan-acuan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya, salah satu acuan yang diberikan dalam kenasiran itu apa? Tidak boleh memotong rambut. Kemudian hidupnya sepenuhnya harus banyak berdoa. Apalagi tidak boleh kena minuman keras, tidak boleh cabul, tidak boleh zina. Tapi ternyata iblisnya lebih licik dari kekuatannya Simson. Iblis beri segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian Simson ini menikmati. Dan disitulah kemudian Simson mengalami hari-hari yang buruk. Dia ditinggalkan oleh Tuhan, kemudian dia menjadi satu pribadi yang terikat, diperbudak, dan kemudian dia dalam urusan masalah pekerjaannya itu muter-muter. Artinya apa? Tidak mendapatkan hasil.
Nah, banyak dari kita Bapak Ibu tidak bisa mengakhiri iman dengan baik. Banyak. Nah, kalau sampai seandainya salah satu dari kita gagal mencapai garis akhir, ya saya sering sampaikan, neraka itu mengerikan Bapak Ibu. Termasuk saya ini, kenapa sih kok kalau pelayanan sedemikian ngotot? Orang mungkin mengatakan kepada saya, wong kok fanatik. Iya, saya cukup fanatik. Saya cukup ekstrim dalam pelayanan. Kenapa? Saya sedang mencoba mengejar surga, bukan neraka. Loh kok bisa? Iya, saya pernah melihat pemandangan surga itu seperti apa. Secara roh saya pernah melihat surga. Surga itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata dan surga tidak bisa dilukiskan dengan tulisan. Indahnya seperti apa itu tidak bisa dikatakan. Pokoknya hebat, luar biasa, itu surga. Tapi dalam hal yang lain, saya juga dibawa oleh Tuhan melihat neraka. Dan neraka itu Bapak Ibu sangat-sangat mengerikan. Anda kalau hari ini sakit itu cuma cenut-cenut. Anda cuma ngereng-ngereng, aduh, paling sekian jam beres. Tapi saya hari itu melihat ada orang yang disiksa di dalam neraka itu tidak pernah mati. Ya, yang lalu saya pernah ceritakan ada teman saya di Purwokerto yang dulu hidupnya nakalnya minta ampun. Dia sempat dibawa oleh Tuhan melihat neraka waktu dia sakit. Dia hampir mati itu. Dia cerita kesaksian kepada saya. Istrinya, anak-anaknya teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong selamatkan suamiku. Selamatkan orang tuaku, Tuhan tolong. Ternyata di dalam waktu dia sedang mengalami peristiwa itu dia sekaratul. Dia detik itu apa seperti ditarik oleh iblis, Tuhan juga narik. Dan maaf, iblis itu narik bagian kemaluannya. Kenapa? Dia ini tukang jinah. Jinahnya tuh enggak ampun-ampun. Jadi dia ceritakan waktu dia sedang mengalami sekaratul, maaf, kemaluannya tuh kalau orang Jawa bilang tuh dibetot, dicukul, dan dia teriak-teriak. Malaikat Tuhan bersama Tuhan tuh pegang tangannya, narik lagi. Dan singkat cerita, dia bisa lepas dari sekaratul maut. Dia bisa lepas dari ICU. Kemudian dia cerita, ternyata neraka mengerikan. Sama hari itu saya melihat neraka betapa mengerikan. Ada orang yang disate dari dubur tembus kepala. Cuma bisa teriak, wah! Matinya hanya sekian detik. Plek. Disate lagi. Ada yang dilempar dengan batu api, dirajam. Gak tahu batunya itu datang dari mana. Duok. Orang hanya bisa, aduh, mati sebentar, bangkit lagi. Makanya lihat kadang-kadang kita yang mungkin di masa akhir, masa lanjut usia, dikirim keranjang orang sakit. Firman Tuhan dalam surat 1 Petrus 4 ayat 1 berkata apa? Supaya kamu berhenti berbuat dosa. Sama detik itu Simpson mengalami siksa dunia. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi disitulah detik yang terakhir dia berseru. Ya Allah, ya Tuhanku, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Tiba-tiba Simpson punya kekuatan ilahi. Musuhnya kira-kira jumlahnya 3.000 orang itu mati semua. Kenapa? Bangunan stadium itu ambruk menimpa mereka, raja-raja orang Filistin. Simpson meskipun mati dia finish well. Imannya terpelihara secara baik. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa ada orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ada orang-orang yang seharusnya menjadi spesial di hadapan Tuhan, kenapa hidupnya gagal? Yang pertama Bapak Ibu kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 dan 2 dan 7.
Kemudian Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan ayat 3. Jadi hal yang pertama, mengapa ada banyak orang yang gagal sampai akhir? Yang pertama karena orang itu lebih mengikuti kata hatinya. Coba tolong ditampilkan, mengikuti kata hatinya. Ya saudara dan saya meskipun mungkin diurapi Tuhan, saudara dan saya mungkin sudah jadi orang spesial di hadapan Tuhan. Tapi coba dicek, kita lebih banyak menurut kata Tuhan atau menurut hati pribadi? Gimana, PowerPoint-nya rusak? Oh, nggak bisa tampil. Nah, Bapak Ibu bisa membuka di HP saudara yang membawa Alkitab, bisa membuka di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 7. Simson lebih mengikuti kata hatinya daripada mengikuti kata Tuhan. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Ayat 7. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Ini awal kejatuhannya Simson. Bapak Ibu, kita para pria, secara umum dunia berkata pria itu makhluk yang kuat. Wanita makhluk yang tidak kuat. Artinya apa? Wanita itu lemah lembut. Ada orang berkata, wanita itu makhluk halus. Ya saking halusnya kan sampai kadang-kadang kita tidak kuat juga para pria. Nah, orang berkata bahwa pria yang kuat itu rata-rata berkata, oh enggak mungkin jatuh. Tapi Bapak Ibu ingat ya, ada lagu di tahun 65 atau 70-an. Ada dikatakan lagunya itu seperti ini. Ada saat para pria tak berdaya. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh sudut kerling wanita. Jadi para pria sehebat apapun kau, mungkin kau ganteng gagah, kadang kau kena wanita semakin udah ting, saudara bisa kelepek. Sama ini Simson seperti itu, dia hebat, dia kuat, dia pinter. Tapi ternyata melihat seorang wanita, seorang gadis Filistin, Simson hatinya enggak kuat. Dia langsung bilang kepada orang tuanya, "Mah, aku mau kawin." Orang tuanya mengingatkan Simson, orang itu bukan pilihan Allah. Simson, orang itu adalah gadis Filistin, itu musuh Allah. Dan Bapak Ibu perlu diingat, cerita tentang Mesir, cerita tentang Filistin itu adalah gambaran tentang iblis dan tentang setan. Itu sebagai sebuah gambaran. Kita hari ini Bapak Ibu hidup di dunia, Tuhan sudah sediakan wanita-wanita yang pasti baik. Tuhan akan sediakan jodohmu yang pasti terbaik. Tapi lihat, iblis setan itu tidak pernah tinggal diam. Dia akan kirimkan wanita yang sesuai dengan mungkin seleramu. Makanya saya mau ingatkan, hati-hati para pria, kadang-kadang kau dikirimi wanita yang sesuai dengan selera hatimu. Selera hati pria macam-macam. Mungkin ada yang gendut, besar, itu menjadi seleranya, ada. Ada yang tubuhnya ramping, seksi, ada. Ada yang mungkin gemar dengan rambut panjang, ada. Ada yang gemar dengan rambut pendek. Kadang-kadang kita berpikir para pria yang sudah tua-tua akan berkata, mana ada perempuan yang mau sama aku sudah ompong, rambutku sudah putih semua dan sudah botak. Bapak Ibu, iblis tidak melihat fisikmu. Iblis cuma mau melihat kerusakan jiwamu. Meskipun kau ompong, kau botak, engkau mungkin modelnya jelek, engkau miskin, tapi kalau engkau anak Tuhan,
iblis akan kirimkan wanita sesuai dengan seleramu. Loh Pak, kalau begitu hanya untuk pria toh? Enggak. Wanita juga sama. Kalau engkau anak Tuhan, kok tiba-tiba bisa dikirimi pria ganteng yang badannya six pack gitu bisa. Wong sekarang banyak kok pria-pria yang mempunyai penyakit yang namanya apa itu? Oedipus kompleks. Bapak Ibu tahu Oedipus kompleks? Pria muda suka dengan wanita yang usianya mungkin bedanya 5 sampai 15 tahun. Banyak loh kejadian di media sosial. Nenek-nenek usia 65 tahun dapat sejaka 35 tahun. Loh kok iso? Tapi fakta itu Oedipus kompleks. Oedipus kompleks itu termasuk penyakit kejiwaan pria. Makanya lihat, maaf, banyak sekali pria-pria punya istri yang jauh lebih tua. Kalau dicek coba Anda pergi ke dokter jiwa. Nanti dokter jiwa akan berkata, Anda Oedipus kompleks. Oedipus kompleks itu kalau dalam bahasa Jawa itu apa? Mbok-mboken. Ya pria kan banyak yang mbok-mboken. Itu seperti itu kira-kira. Simson hari itu jelas dilarang oleh orang tuanya, diberitahu oleh Tuhan, itu Filistin. Itu musuh. Tapi Simson tetap nekat dan akhirnya dikawin. Di sini saya tuliskan, meskipun Simson nasir Allah, tetapi dia lebih mengikuti kata hatinya daripada kata Tuhan, dan iblis mengetahui celah itu. Jadi apa yang kita lakukan iblis tahu loh Bapak Ibu. Meskipun kau hari ini mungkin rajin berdoa, rajin baca firman, rajin ibadah, iblis akan terus menggocoh dirimu sampai kau bisa jatuh. Orang tuamu memberitahu dirimu, saya berani pastikan orang tuamu pasti dilawan. Kenapa? Kesetanan. Kasmaran itu membuat tuh setan. Kalau diberitahu apa? Ngancam. Sama Simson hari itu ngancam. Aku kuat, aku bisa bunuh semua orang Filistin kalau mereka macam-macam. Sama kita seringkali berkata, oh enggak mungkin aku jatuh. Ada itu penyanyi hebat, penyanyi rohani, yang badannya tatoan. Dulu dia waktu aktif dalam pelayanan, dia berpikir aku mau selamatkan perempuan-perempuan pelacur yang ada di Keramat Tunggak di Jakarta. Dia datangi itu yang namanya lokalisasi. Dia datangi kemudian dia nginjil. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu nggak apa-apa. Masih kuat. Tapi lama-kelamaan dia jatuh dalam dosa minum. Dan Bapak Ibu saya beritahu, yang namanya perzinahan, paketnya itu komplit. Wanitanya yang berzina, prianya ikut. Kemudian apa lagi? Nanti ada alkohol, ada rokok, miras, terakhir narkoba. Itu pasti akan terjadi. Dan benar dalam peristiwa Hakim-Hakim pasal 16 ini, kemudian dalam pasal 14, sekarang dalam pasal 16 ayat 1 dan ayat 3. Bapak Ibu perhatikan. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Yang pertama masih perempuan baik-baik, tapi Filistin, orang seberang. Yang kedua, Simson melihat seorang perempuan sundal itu pelacur. Makanya kalau ada suami yang kecantol dengan wewe gombel, mereka berkatanya apa? Kecantol kalau sundel bolong. Lah, kuntilanak itu sundel bolong. Hari itu Simson yang hebat kecantol dengan seorang perempuan sundal. Kemudian dalam ayat Alkitab ditulisnya itu sopan. Lalu Simson menghampiri dia. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris, Simson melakukan hubungan seksual.
Dan dalam ayat 3 dikatakan apa? Simson tidur di situ sampai tengah malam. Nginep. Waktu Simson jatuh di dalam pelempuan sundal, orang Filistin itu sudah ngancam. Simson kita tangkap, kita ikat, kita jadikan budak. Tapi detik itu Simson masih kuat. Sama Bapak Ibu yang berzina, selingkuh sekali, 2 kali, 3 kali, saudara masih kuat. Roh Tuhan itu pasti masih ada. Tapi nanti saudara akan punya tanda. Orang-orang yang melakukan perselingkuhan perzinahan, tanda pertama apa? Pertama, malas baca Alkitab. Malas berdoa. Dan Bapak Ibu jangan berkata, Pak, itu kan dulu 30 tahun yang lalu. Kalau itu tidak dibereskan, itu api dalam sekam. Makanya saudara kadang-kadang ogah-ogahan. Apalagi kalau suruh baca kitab Amsal. Pasal 5, pasal 6, pasal 7 tentang apa? Perzinahan. Banyak orang mesti melewati. Simson detik itu lihat dengan perempuan Filistin, kemudian yang kedua adalah perempuan Gaza, dan yang ketiga Simson jatuh. Dalam ayat 4 pasal 16. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Namanya Delilah. Delilah itu artinya apa? Manja. Delilah itu artinya lesat. Dan Delilah ini kalau secara tafsir wanita paling cantik di zaman itu, tapi dia juga orang Filistin. Ayo ngomong jujur, kita pria-pria, kalau ada wanita ngelendot sama kamu, bermanja-manja gitu, hatimu gimana? Pertama mungkin saudara bilang, ojo, jangan, lama-lama, jangan lari. Pertamanya jangan, suwi-suwi ya ayo. Pria paling tidak tahan kalau seperti itu. Lah kalau wanita gimana Pak? Ya wanita kalau terus diperhatikan ya sama, nanti kelepek-lepek. Ya saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, ada seorang wanita baik-baik. Dia ikut senam di tempat fitness begitu, di tempat nge-gym. Dia kebetulan punya persoalan dengan suaminya. Ini kejadiannya di Jawa Timur. Dia datang ke tempat nge-gym dengan satu tujuan, menyegarkan diri. Dia fitness. Di situ ada PT. PT itu apa ya? Personal training kalau nggak salah. Badannya bagus. Kemudian mendekat. Waktu mendekat si pria ini cuma ngomong, wah Bu, kuku kita kakinya Ibu bagus ya. Loh cuma kuku kita loh Bapak Ibu. Istimewanya apa sih? Cuma diomong kuku kitamu bagus. Sejak hari itu wanita ini kelepek-lepek sama si pria dan selingkuh. Waktu saya konseling, saya tanya, Bu, kok bisa seperti itu? Tidak tahu Pak, saya khilaf. Oke, khilaf bisa diterima. Tapi pasti ada yang lain. Iya Bu, iya Pak. Apa? Suami saya tidak pernah muji. Suami-suami mulai pagi hari ini pujilah istrimu. Amin. Makanya lihat ibu-ibu, bapak-bapak, istri kadang-kadang pulang dari salon, kita suami sering nggak ngerti loh. Karena apa? Rambutnya ya meh podo. Yang kuning tetap kuning, yang hitam mungkin cuma dipotong cuma setengah senti. Istri biasanya pulang dari salon itu kan dengan rodok kemayu. Mungkin rodok legak-legak, supaya kayak gitulah. Suaminya diem aja. Apalagi zaman ini HP. Suami lewat diem aja HP aja. Nanti istri mulai kelihatan agak apa ya? Cari perhatian, caper. Grubiak, grabiuk. Piring sendok di dapur yang biasanya ditata dengan rapi, ngerti atau klunting, grubiak dan lain sebagainya. Suami lama-lama tanya, "Nopo toh mulai soko salon kok geger?" Kira-kira mungkin seperti itu.
Nah, kelemahannya istri apa? Tidak pernah mau ngomong. Yang seolah-olah suami itu kayak Tuhan yang serba tahu. Ora apa-apa. Lah nek ora apa-apa kok bro. Ya ben bebas. Tapi rambutnya sambil gini-gini. Lha napa rambutmu? Oh anyar. Wah ayu yo apik. Prat. Nah itu wanita. Cuma butuh yang namanya perhatian, termasuk kalau punya anting-anting anyar. Ya sudah dipakai. Nyopo kaya jaran kebang. Oh anting-antingnya anyar. Jadi lihat, pria akan jatuh kepada wanita yang manja, wanita akan jatuh kalau diperhatikan pria. Ini dunia yang sebenarnya Bapak Ibu. Sama Simson hari itu lihat, dengan wanita pertama masih kuat, roh Allah ada padanya. Wanita kedua masih kuat, wanita ketiga kelepek-lepek. Namanya Delilah, seorang yang manja, seorang yang lesat. Kenapa Simson jatuh? Menuruti kata hati daripada menuruti kata Tuhan. Orang kalau mau jatuh ada yang mengingatkan enggak? Ada. Kalau Anda berkeluarga, Anda punya ayah, punya ibu, punya saudara, ojo karo wong wedok kuwi. Lah aku cinta kok. Ojo, bahaya. Kita buktikan nanti. Saya berkata telat. Anda mencoba membuktikan larangan yang dari Tuhan dan larangan dari orang tuamu, telat. Saya berulang kali mengatakan sesal kemudian tak berguna. Orang menikah itu maaf kayak orang ngemut silet. Saudara tahu ya silet itu merek Gold, Tatra itu coba itu dibuka. Ininya apa? Bungkusnya. Anda mulai mood. Anda salah gerak, mulutmu pasti luka. Anda ngawur pasti luka. Dibuang tidak bisa, ditelan Anda mati. Sama problem pernikahan kan seperti itu. Anda tidak mungkin membuang istrimu, suamimu ngomong cerai gitu kan nggak mungkin. Anda cerai, Anda berhubungan dengan Tuhan, berhadapannya dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan dengan belas kasihannya seperti termasuk kepada Simson, mengingatkan jangan turuti kata hatimu, jangan nekat. Meskipun hari ini hidupmu diberkati Tuhan, berkat itu bisa hilang. Dan itu Simson alami. Berkatnya langsung sirna. Anda jangan berpikir, oh enggak mungkin. Makanya Bapak Ibu boleh cek. Orang-orang yang masih mempunyai dosa zinah di dalam hidup masa lalunya. Seperti yang Simson alami. Dalam hal kerja itu mesti bulet. Mau kerja ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal. Anda akan bertanya kenapa? Ya karena Anda menyimpan dosa. Orang kalau sampai menyimpan dosa, roh Allah itu akan undur. Makanya hal yang kedua, kenapa seseorang itu bisa gagal sampai akhir? Yang kedua, karena tidak ada Tuhan dalam hidup orang itu. Loh Pak, saya ini kan percaya Tuhan. Surat Yakobus berkata, setan juga percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita hanya cuma percaya, pertanyaannya Tuhan ada di dalam hidupmu enggak? Apakah kalau seorang yang beribadah pasti punya Tuhan? Belum tentu. Ibadah itu ritual. Simson kalau ibadah tuh masih ngeri Bapak Ibu. Salomo waktu ibadah ngeri, korbannya puluhan ribu untuk hewan. Tapi istrinya Salomo 1000 orang. Simson ini ditulis beberapa wanita itu yang menjatuhkan. Tapi secara tafsir banyak lagi wanita lain dari kehidupan Simson. Nah ini yang kedua, kenapa tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16 Bapak Ibu perhatikan. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Simson tidak dapat lagi menahan hatinya
sehingga ia mau mati rasanya. Titik Puspa pernah nyanyi lagu itu ya. Jatuh cinta berjuta indahnya, dibelai dipeluk amboi indahnya. Ya orang kalau lagi pacaran kan begitu kan, cekel rambutnya langsung sebulan ndak hilang-hilang. Cuma nyekel rambut. Tapi coba sudah kawin, cekel rambutnya. Istrimu bisa ngereng waktu kau pegang rambutnya. Tapi waktu lagi jatuh cinta, senggolan kulit sama kulit tok itu loh. Aduh, kulitnya halusnya seperti pakai Lifebuoy. Pret. Pacaran. Sama Simpson dikatakan apa? Ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga mau mati rasanya. Orang kalau lagi pacaran, orang kalau lagi jatuh cinta, orang lagi selingkuh begitu enggak ketemu. Enggak usah seminggu lah, 3 hari saja. Kan mulai banyaki, mulai bingungi, piye carane. Itu loh kata firman Tuhan, seperti mau mati rasanya. Ayat 20. Lalu berseterulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan meninggalkan dia. Orang Tionghoa bilang ini cialat sudah. Kalau Tuhan sampai meninggalkan dirimu, berkatmu hilang. Kekuatanmu, kedahsyatanmu, urapanmu hilang. Loh ini benar Bapak Ibu. Simpson kehilangan semuanya. Dan ketika Tuhan meninggalkan dirinya, ayat 21 berkata, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil matanya, kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Bapak Ibu, dalam ayat 21 ini mempunyai arti secara jasmani dan juga rohani. Arti secara jasmani dan rohaninya itu seperti ini. Orang kalau jatuh di dalam dosa, perzinahan, perselingkuhan, yang pertama dikatakan apa? Orang itu akan tertangkap, terperangkap. Firman ini berkata, Filistin, setan itu menangkap. Plek. Waktu Anda sudah terperangkap, kayak burung ya yang dimasukkan perangkap, plek. Kemudian setan itu akan mencungkil matamu. Mata batinmu itu dibutakan. Saya dulu sewaktu masih di Purwokerto, waktu zaman masih nakal, kalau ada orang selingkuh nggak bisa diberitahu. Orang kecantol sama wewe gombel sama sundel bolong, kami memberikan istilah. Istilahnya apa? Raine ketutupan katok. Iya, katok tutupi gitu kan udah bisa ngelihat. Diberitahu bisa nggak? Nggak bisa. Istrinya datang tuh sambil nangis, nggak bisa. Ini dicungkil kedua matanya. Kemudian ia dibelenggu. Dibelenggu itu diikat. Jadi kalau orang berzina itu pasti terbelenggu. Pikirannya cuma satu, dia kepada orang itu. Pikirannya cuma satu, seks, 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 dan seks. Dan kalau sudah terbelenggu dalam ikatan berzinahan, dosanya itu double. Dosa kepada diri sendiri itu satu, yang kedua dosa kepada Allah. Itu ditulis dalam surat 1 Korintus pasal 6. Begitu Anda terbelenggu, dalam ayat Alkitab ini katakan dengan 2 rantai tembaga. Tembaga itu merupakan sebuah simbol penghukuman. Jadi waktu Anda terikat, Anda kena hukuman dari Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Pekerjaannya di penjara. Pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Pekerjaannya di dalam ikatannya itu muter-muter. Jadi kalau secara tafsir Bapak Ibu, Simpson itu kakinya diikat, matanya buta, kemudian dia ditaruh di sebuah tempat penggilingan. Penggilingannya itu bulat, bisa untuk ngiling tebu, bisa ngiling gandum,
bisa giling anggur. Jadi gilingan itu kemudian diputar, ditarik oleh Simpson yang begini. Serut, serut, terus muter. Itu setiap hari. Ini mau memberikan sebuah gambaran. Orang melakukan dosa perzinahan di hadapan Tuhan. Pekerjaan hidupnya, pekerjaan usahanya itu muter-muter. Apa yang kau kerjakan pasti tidak berhasil. Makanya kadang-kadang kita bertanya, aku kerja itu sudah giat, tapi cari kerja jasa susah. Sudah dapat kerjaan, dapatnya enggak bejaji. Kitab HG berkata, karena kamu bekerja untuk upah, tetapi kamu tidak memperhatikan keadaan dirimu. Engkau bekerja untuk pundi-pundi yang berlubang, kantong bolong. Kantong bolong itu artinya apa? Ono wae, ada saja. Keserempet becak, keserempet sepeda motor, tiba, tabrakan, loro, dan sejenisnya. Loh, padahal terima uang, tapi uang itu hilang. Kalau ditanya, kenapa kamu menyimpan api dalam sekam? Loh, sekam itu kan sesuatu yang mudah terbakar. Apinya kecil lah, gak usah besar-besar. Nanti lama-lama merembet. Makanya lihat Bapak Ibu, dosa perzinahan itu dilakukan oleh iblis, oleh setan sebagai gambarannya Simpson. Itu merembetnya kemana-mana. Kasus perselingkuhan itu kan cuma 2 orang, laki dan perempuan, perempuan dengan laki. Tapi nanti keluargamu kena efek, anakmu kena efek, pekerjaanmu kena efek. Ini seperti yang ditulis dalam ayat 21. Ya, saya pernah mendengar di TikTok. Ini cuma kata-kata. Kata-katanya begini. Laki-laki itu aneh. Mengejar janda beranak 2 untuk menjadikan istrinya janda. Ya memang itu benar loh. Punya istri, ditinggal, kejar-kejar janda beranak 2. Istrimu mau siap jadi janda ini. Kadang-kadang memang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Iblis sedang menipu dirimu. Makanya ketika kita jatuh di dalam dosa itu, di hadapan iblis, di hadapan setan, kita ini badut. Loh, kok bisa Pak? Kita lihat ayatnya dalam ayat 25 dan 27. Ayat 25, Hakim-Hakim 16. Ketika hati mereka riang gembira, hati orang Filistin riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Ayat 27. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, itu yang menjeblakkan iblis. Waktu Anda sedang terjebak di hadapan iblis, Anda itu badut. Jadi tindakan dosamu itu dianggap sebagai lelucon. Makanya yang saya dulu pernah ceritakan, ya mungkin orang-orang yang pernah terlibat narkoba. Orang terlibat narkoba itu kan tipu daya iblis. Kepala gedek-gedek itu kalau dihitung secara hitungan per 1 menit itu nggak tahu berapa ratus kali. Gini loh. Tapi coba Bapak Ibu yang normal sekarang suruh gedek nih 10 kali aja, coba kanan kiri, mumet enggak? Mumet. Tapi orang kena narkoba gedek itu kayak gangsingan gitu loh. Kok ora mumet, malah seneng. Tapi di dalam dunianya setan, iblis berkata, wah lucu terus. Sama yang dulu saya pernah ceritakan, saya bermain narkoba, masuk toiletnya diskotik.
masih dalam keadaan on, buka resleting, burung dikeluarkan begitu, kemudian kencing sambil gedek. Coba kalau dipikir itu apa? Bukan orang kentil coba. Itu di hadapannya setan itu Anda sebagai lelucon. Maaf ya, termasuk orang selingkuh kan selalu berbicara tentang seks hebat. Tapi di hadapan setan, lucu tuh perbuatanmu tuh lucu. Setan yang ngakak. Tuhan di surga tuh sedih. Ini yang dialami oleh Simson. Tetapi pada akhirnya Simson sadar, dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, Simson berseru kepada Tuhan. Tadi dalam ayat 28, berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Sama hari ini Bapak Ibu punya sebuah hal yang ditawarkan oleh Tuhan. Ketika dirimu sedang jatuh, dirimu muter-muter, engkau kena sakit penyakit, usaha pekerjaanmu gagal, rumah tangga problem, banyak masalah. Cuma satu yang diajarkan oleh Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ada ya pujiannya ya? Berseru, ku memanggil namanya, berdoa. Jadi waktu kita berseru berdoa kepada Tuhan dulu, ternyata Tuhan itu hanya sejauh doa. Sama dalam ayat 28 Hakim-Hakim 16 dikatakan berserulah Simson kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Itu kata Simson. Dan pada akhirnya Simson memperoleh kekuatan. Dan orang kalau dipulihkan oleh Tuhan, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Orang kalau dipulihkan oleh Tuhan, satu dengan yang lain itu nanti bisa menerima. Keluargamu bisa menerima, saudara-saudaramu bisa menerima, suamimu, istrimu, anak-anakmu itu bisa menerima. Ini yang seperti dikatakan dalam ayat 31. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkan di antara Sora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Simson memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Waktu Simson melakukan dosa kenajisan, dia ditolak oleh keluarganya. Itu yang namanya keributan dalam keluarga. Tapi waktu dia bertobat, keluarganya menyambut dia. Sama kadang-kadang dalam diri kita Bapak Ibu, suami, istri, anak, kita seringkali tidak paham, kenapa ya kok rasanya aku sama dia kok tidak bisa cocok. Aku kok tidak bisa nyambung ya. Kalau ngomong mesti ribut, kalau bicara baik-baik ribut, kenapa ya? Firman Tuhan menyatakan, ada dosa yang masih terpendam. Hari ini kita yang mau mengakhiri pertandingan iman dengan baik tidak perlu mengalami seperti Simson. Kenapa? Tuhan masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan. Tinggal permasalahannya, beranikah kita menyatakan diri kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertobat. Tuhan aku mau bereskan dosaku, aku mau bereskan pelanggaranku. Anda mungkin berkata, Pak saya sekarang sudah tidak lakukan itu loh. Iya betul boleh, tapi ingat, yang lalu mungkin itu 20 tahun, mungkin 15, mungkin 10 tahun. Kalau itu tidak dibereskan, suatu hari Tuhan akan ungkapkan itu. Untuk apa? Supaya engkau sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman
bersamamu. Itu tuh belum kita Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku. Dalam hadirat-Mu Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku. Lah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama-sama sejenak merenungkan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita semuanya. Mungkin hari-hari ini hidupmu tanpa arah. Kegelisahan demi kegelisahan timbul, dan kau sulit untuk memutuskan mana yang baik, mana yang benar. Engkau bimbang dengan hatimu. Engkau kerap kali mempertanyakan, Tuhan, kenapa rasa-rasanya aku menjadi orang yang bingung? Pekerjaanku tidak menentu, berputar-putar tanpa arah. Hari ini aku tahu, Tuhan, ternyata ada noda di dalam hidupku. Ada kenajisan, ada kemunafikan. Dan hari ini Tuhan, di hadapan-Mu, seringkali aku berkata aku tidak kuat dengan kondisiku. Aku dipersalahkan satu dengan yang lain, terus dicerca, dan tidak ada sesuatu yang baik di dalam diriku. Engkau selalu bertanya, kenapa? Tuhan mengatakan, karena engkau terlalu menuruti kata hatimu, sehingga engkau mengalami celaka. Engkau punya problem-problem yang terus datang silih berganti. Dan firman Tuhan memberikan catatan, ternyata tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kau percaya, tapi Tuhan tidak bekerja menjadi seorang pemimpin dalam hatimu, dalam hidupmu. Tiba saatnya di hadapan Tuhan seperti Simson. Dia berseru, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku kali ini. Bebaskan aku, lepaskan aku. Dan Simson dilepaskan dari setiap ikatan. Dia menjadi pemenang. Dan pada akhirnya semua saudara-saudaranya menerima dia. Bangsanya menerima dia. Dan Simson adalah pahlawan iman bagi Israel. Demikian juga hari ini Tuhan sedang membawa dirimu untuk menjadi pahlawan di dalam keluargamu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau menunjukkan kembali kasih setiamu kepada kami semuanya. Dan Engkau juga menyediakan apa yang kami perlu. Sebab Engkau setia dan Engkau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Bapa, Kau setia.
Engkau yang menerima kesetiaan Tuhan, kau boleh angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang memperoleh kesempatan yang baru, engkau boleh angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya dan yakin bahwa pagi hari ini Tuhan sedang memulihkan hatimu. Engkau sedang menenangkan jiwamu di hadapan Tuhan yang mulia. Selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Angkat hatimu, Kau tunjukkan, ya Tuhan, ini kami mau dipulihkan oleh-Mu. Kami ingin mengalami berkat, kami ingin mengalami kasih karunia, kami hidup yang baru, kami mau hidup yang baru di hadapan Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari ungkapkan hatimu kepada Tuhan. Tunjukkan, Tuhan, ini aku mau dipulihkan, aku ingin diperbarui. Kami percaya Engkau setia, Engkau mulia. Bapa Kau setia, Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sedang ungkapkan hatinya kepada kita semuanya. Dan hari ini kita bisa memahami, kalau ada kesulitan, kalau ada sakit penyakit, kalau ada pekerjaanmu yang hari ini tidak mengalami berkat, engkau berputar, engkau mengandalkan sekuat tenagamu, tetapi berkat itu belum sampai di dalam dirimu. Dan biarlah seruan hati dan seruan doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan jawab dan Tuhan kembali memberikan kekuatan dalam dirimu. Engkau diberkati, engkau dipulihkan,
dan keluargamu mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang hadir. Yang lemah diberi kekuatan, yang sakit Tuhan beri kesehatan, yang kekurangan Tuhan beri kelimpahan, dan mereka yang kehilangan berkat damai sejahtera Tuhan beri sukacita yang bersifat ilahi. Dan hari ini kami pulang dengan membawa kemenangan besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami, persembahan yang terbaik. Tuhan, kami mau berikan untuk kerajaan-Mu, untuk gereja-Mu, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Berkati kami semuanya yang sebentar akan menabur, Tuhan kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburnya. Engkau memberkati Tuhan akan petugas kolektan yang akan menjalankan dengan berkat sepenuh yang daripada surga. Mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami persembahkan persembahan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk dan petugas kolektan dipersilahkan untuk menjalankan. Kita akan menaikkan pujian ini kembali, Bapak Kau Setia, dan saya serahkan kepada Ibu Rini. Haleluya. Bapa dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Biarlah Tuhan yang gantikan berlipat kali ganda. Amin. Dan kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur betapa baiknya Engkau atas kami. Kami terus diingatkan, kami terus Tuhan dibawa oleh Tuhan untuk membersihkan noda-noda yang masih melekat dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memerintah, Engkau yang memberikan Tuhan kata-kata yang mengingatkan. Karena Engkau sedang ingin membawa kami semuanya masuk di dalam kerajaan-Mu yang mulia, surga yang Tuhan sudah sediakan. Kami boleh mengalami rapture, diangkat oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Untuk itu Tuhan persiapkan diri kami semuanya, sehingga kami boleh kedapatan berkenan di hadapan Tuhan.
karena kami melakukan setiap apa yang Tuhan katakan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk saudara kami David, berdoa untuk Sena yang berulang tahun, kiranya berkat kasih karunia Tuhan bekerja melimpah atas mereka. Ditolong dalam kehidupan setiap hari, usaha pekerjaannya dilancarkan oleh Tuhan, sehingga keluarganya Tuhan juga mengalami berkat yang sama yang daripada Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Secara khusus Tuhan, kami mengingat terus Pak Woto yang hari ini kembali diopnam di Rumah Sakit Umum di Temanggung. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Erik, supaya Engkau sempurnakan bagian kakinya, dipulihkan dengan keajaiban yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengingat akan Ibu Ngatmi, berdoa Tuhan untuk Ibu Tabita Susanti yang juga masih mengalami kelemahan. Kiranya Engkau tolong, Engkau pulihkan, dan Tuhan yang memberkati dengan cara ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Yosua yang kemarin Tuhan pasca opnam di Rumah Sakit Umum. Kiranya Engkau juga sempurnakan akan tubuh jasmaninya, sehingga dia kembali untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah di dalam kota maupun yang luar kota. Tuhan berkati mereka dengan berkat yang dicukupkan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk anak yatim piatu. Kami berdoa Tuhan untuk para janda dan fakir miskin. Kiranya Engkau juga menolong dan mencukupkan mereka semuanya, dan sehingga mereka tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Syukurannya bagimu yang